Alif ini dibengkokin ke sana. Alam, artistik biar seperti wayang. Ini dipaksa-paksakan supaya seperti wayang. Maksudnya apa? Ini Indonesia bukan Jawa. Saya tahu bahwa sebagai dalang pun, saya tahu bahwa itu gunungan wayang setelah dikasih tahu oleh banyak orang bahwa itu merujuk pada gunungan wayang. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa logo ini terlalu Jawa sentris, aku nggak setuju karena aku sebagai dalang saja nggak tahu bahwa itu gunungan. Yang jelas itu seperti dipaksakan, itu dimirip-miripkan dengan simbol wayang ya. Itu tentu akan menyenangkan hati orang Jawa ya. Mungkin ya kalau yang paham ini adalah sebuah agenda seperti Jawanisasi logo halal. Artinya kalaupun itu gunungan wayang, itu bukan cuma Jawa aja Maria. Wayang Sunda itu juga pakai gunungan. Wayang Cirebon juga pakai gunungan, wayang Bali pakai gunungan, wayang Sasak di Lombok itu pakai gunungan, wayang Sigale-gale kalau kita semua pakai gunungan. Kubah masjid aja itu apa gunungan? Apakah itu bukan bawang? Ayo, kubah masjid coba. Dari Sulaiman, mantan musisi yang beralih profesi sebagai ustadz ini sedang gencar-gencarnya menolak logo halal dari Kementerian Agama. Tidak main-main, dari Sulaiman membuat narasi yang justru menunjukkan sentimennya terhadap orang Jawa. Dia membuat narasi seolah-olah logo halal yang menurut dia dipaksakan seperti wayang merupakan sengaja dibuat sebagai agenda untuk Jawanisasi. Tentu ini merupakan hal picik yang dilakukan oleh Dery Sulaiman. Dia pribadi yang tidak setuju dengan logo halal yang dibuat oleh Kementerian Agama, namun membawa-bawa sentimen terhadap suku Jawa sebagai bentuk provokasinya supaya orang yang bukan dari suku Jawa ikut menolak logo tersebut. Yang jelas itu seperti dipaksakan, itu dimirip-miripkan dengan simbol wayang ya. Itu tentu akan menyenangkan hati orang Jawa ya. Mungkin ya kalau yang paham ini adalah sebuah agenda seperti Jawanisasi logo halal. Saya sebagai orang Minang pun tentu akan berpikir, apa mungkin saya akan bikin juga rumah begonjong dengan logo halal. Ya, kita bikin rumah adat logo halal khusus Sumatera Barat. Karena menurut saya simbol wayang tidak mewakili Indonesia. Ya, simbol wayang tidak mewakili keberagaman Indonesia. Menanggapi banyaknya narasi negatif tentang logo halal yang mengedepankan sentimen terhadap suku Jawa, termasuk dari Sulaiman ini, seniman kondang Sujiwo Tejo pun angkat bicara. Menurutnya logo halal yang ingin dikeluarkan Kementerian Agama justru menunjukkan ke Arab-Araban bukan ke Jawa-Jawaan. Karena dia sendiri pun mengaku baru tahu kalau logo halal Kementerian Agama itu mirip gunungan wayang justru setelah diberitahu. Maka dia sangat tidak setuju kalau logo halal yang baru ini oleh sebagian orang dianggap Jawa sentris. Menurut saya ini ke Arab-Araban gitu. Tapi menurut banyak orang ini ke Jawa-Jawaan. Jadi ya inilah Nusantara. Serba banyak orang yang nganggur sehingga terlalu banyak yang komentar. Ya wajar saja sih. Yang jelas itu seperti dipaksakan, itu dimirip-miripkan dengan simbol wayang ya. Itu saya tahu bahwa sebagai dalang pun, saya tahu bahwa itu gunungan wayang setelah dikasih tahu oleh banyak orang bahwa itu merujuk pada gunungan wayang. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa logo ini terlalu Jawa sentris, aku nggak setuju karena aku sebagai dalang saja nggak tahu bahwa itu gunungan. Alif ini dibengkokin ke sana. Alam, artistik biar seperti wayang. Ini dipaksa-paksakan supaya seperti wayang. Saya sebagai dalang pun baru sadar bahwa itu gunungan setelah ada yang ngasih tahu. Lebih lanjut, Sujiwo Tejo pun mengatakan jika logo halal yang baru ini dianggap mirip seperti gunungan wayang, maka sesungguhnya tidak ada yang salah. Karena gunungan wayang, kata Sujiwo Tejo, tidak hanya ada pada wayang Jawa, namun semua wayang dari kesenian manapun ada gunungan wayangnya. Karena sebab itu menurut Sujiwo Tejo, logo halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sudah mewakili budaya Nusantara. Ini dipaksa-paksakan supaya seperti wayang. Maksudnya apa? Ini Indonesia bukan Jawa. Artinya kalaupun itu gunungan wayang, itu bukan cuma Jawa aja Maria. Wayang Sunda itu juga pakai gunungan. Wayang Cirebon juga pakai gunungan. Wayang Bali pakai gunungan. Wayang Sasak di Lombok itu pakai gunungan. Wayang Sigale-gale kalau kita semua pakai gunungan. Kubah masjid aja itu apa gunungan? Apakah itu bukan bawang? Ayo, kubah masjid coba. Saya sebagai orang Minang pun tentu akan berpikir, apa mungkin saya akan bikin juga rumah begonjong dengan logo halal. Ya, kita bikin rumah adat logo halal khusus Sumatera Barat. Karena menurut saya simbol wayang tidak mewakili Indonesia.
Ya, simbol wayang tidak mewakili keberagaman Indonesia. Artinya kalaupun itu gunungan wayang, itu bukan cuma Jawa aja, Maria. Menurut aku sudah mewakili Nusantara, dan bahkan kesanku sepintas, ini kaligrafi Arab. Aku nanya ke teman-teman kaligrafi juga, kufi modern istilah mereka saya nggak ngerti. Ini juga sudah memenuhi kaidah-kaidah kaligrafi. Mungkin di sebagian masyarakat Indonesia belum terlalu mengenal beragam khot ya, khot atau kaligrafi Islam yang banyak. Mestinya tulisan Arab itu ada, mestinya. Silahkan kalau nanti mau ditambahkan embel-embel yang lain di lingkarannya ataupun di kotak yang dibuat di sana. Jadi ada alif lam mim dan lain sebagainya yang ini halal, karena di bawahnya ada halal. Aku langsung ini kaligrafi ini. Saya pelukis kaligrafi ya, saya pelukis khat, dan bagi saya pun susah untuk memahami apa bacaan itu. Itu khat jenis apa, saya tidak paham juga. Kalau saya melihatnya itu memang jenisnya adalah jenis khot kufi. Khot kufi ini sebenarnya adalah salah satu khot tertua yang di dunia. Khotnya masih sangat sederhana, masih basit ya, masih sangat sederhana, belum ada variasinya, bahkan titik harokat juga tidak ada. Logo halal yang ada di Amerika, logo halal yang ada di Jepang, di Roma. Roma pun tulisan Arabnya ada, halal. Nggak ada satupun yang menghilangkan tulisan Arab, kecuali logo halal yang baru yang wayang ini. Kalau ada yang bilang tidak bisa dibaca ya barangkali belum pernah mempelajari. Pernah belajar tulisan Arab, Bos. Biasanya kalau baca Al-Quran ya nggak paham gitu orang. Nah inilah maksud saya melebar kemana-mana, karena orang nggak paham pun ngomong. Kalau orang nggak paham ngomong kan jadinya kemana-mana. Coba kalian bandingkan semuanya. Kalian bandingkan logo halal negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ini satu-satunya logo halal yang paling aneh, pokoknya aneh. Logo itu setahu saya berkembang, jadi awalnya itu harus jelas dan menandakan bahwa siapa aku. Itu logo-logo di awal-awal 60-an. Baru setelah itu logo menunjukkan aktivitas. Jadi logo kopi tidak harus berbentuk kopi, tapi tidak harus orang yang menyeruput kopi, tapi misalnya ada orang yang terjaga, terbangun. Jadi koneksinya nggak langsung kopi. Logo jenis ketiga adalah tidak menunjukkan siapa kami, tapi siapa konsumen kami. Logo yang sekarang ini, menurut teman-teman yang ahli logo, adalah diperlukan untuk sejauh mana kalian mengerti kami. Logo kan identitas. Jadi kalau mau ditulis secara khot yang seperti yang sebelumnya MUI khot nasak biasa ya, itu tidak ada identitas yang jelas. Ini semuanya sama. Dunia internasional itu kan font yang bisa dihasilkan melalui ketikan juga bisa juga. Tapi kalau yang bentuk seperti itu ya ini penciptaan tersendiri ya, logo tersendiri yang ingin dikembangkan yang ingin diekspresikan mungkin termasuk oleh BPJPH, menunjukkan tentang identitas. Ya, logo saya kira perannya di situ. Nah, adapun kemudian muncul sayap-sayapnya isu gitu. Nah, itu kan memang hobi orang kita kan, semua hal digoreng. Ya inilah Nusantara. Serba banyak orang yang nganggur sehingga terlalu banyak yang komentar. Ya wajar saja sih.